Virus ada di mana-mana. Di tangan kita, di badan kita, di peralatan kita, di otak temen gua, dan yang paling berbahaya, di HP kita. Kalau lu kayak gua yang sering download aplikasi gitu dari internet, lu pasti pernah ngerasain kayak HP lu jadi ngerasa kayak ngewek banget gitu. Nah, itu bisa jadi karena HP kalian kena virus. Jadi, solusinya gimana? Download Nox Security. Ada virus abis download game? Bisa pakai Nox Security. Kalau lu main game nge-lag? Bisa pakai Nox Security. HP lu sedikit panas? Bisa pakai Nox Security. Depresi dan hidup lu berantakan? Ya, seenggaknya HP lu nggak nge-lag, bro. Terus pakai aplikasi ini juga gampang. Kita tinggal klik yang ini nih, yang tanda scan atau tanda pindainya ya, kalau misalnya bahasa Indonesia. Terus kita tungguin sebentar. 2 seconds later. Dan nanti virusnya bakal dihapus sama aplikasinya. Dan yang paling gue suka tuh ya dari Nox Security ini, itu tuh ada VPN-nya yang nanti bisa kita pakai buat buka-buka website pendidikan. Dan ada juga fitur buat ngunci aplikasi. Jadi kalian bisa ngejaga supaya file-file yang kalian download dari website pendidikan tadi itu nggak dilihat-lihat sama teman kalian yang usil. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan mau install, gue bakal taruh link Nox Security ini di bawah. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai link gue, nggak apa-apa. Kalian bisa cari sendiri di App Store yang ada di HP kalian. Dan itu tuh bakal bener-bener ngebantu dan support gue dan channel ini banget. Ini sponsor pertama gue dan gue seneng banget ya bisa disponsorin sama aplikasi bagus yang gue sendiri juga pakai gitu. Dan oke, sekali lagi tuh kalau kalian tertarik, link install aplikasi ada di deskripsi. Nox Security untuk smartphone aman dan bebas virus. Dan gak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung mulai aja videonya. Boom! Ini video part kedua dari yang ini. Sama gue ini. Lu gak harus nonton sih supaya ngerti video yang ini. Tapi ya, gue lagi depresi ringan karena UTS kampus gue. Jadi ya... Oke, jadi gak usah lama-lama, kita mulai aja videonya. Jadi tuh gue ikut lomba bikin game. Dan gue gak nyangka gue masuk dalam sesi finalisnya. Dan kan lombanya ini diadain sama pelajar UI ya. Jadi meskipun lombanya itu online, tapi finalnya itu bakal diadain di UI. Yang which is sangatlah dekat dari rumah gue. Kepleset nyampe kali gue. Terus ingat ya, ini tuh finalnya beberapa bulan sebelum gue dioperasi. Jadi ya, gue juga lagi sakit-sakitan waktu itu. Dan karena gue lagi sakit-sakitan dan lokasi acaranya juga sangatlah deket ya. Jadi orang tua gue agak ngebolehin gue datang sendirian. Gue jadinya ngajakin saudara gue yang kerja di deket daerah UI-nya itu. Dan itu juga saudara gue yang sama yang nganterin gue waktu itu beli komputer ya. Dan dari pengumuman finalisnya sama acaranya, itu tuh ada jeda 1 bulan. Dan kita diminta buat nyiapin PowerPoint presentasi gitu. Buat presentasi di depan jurinya pas final nanti. Tapi kan gue anak sekolahan lah ya. Jadi ya udah kebiasa lah ya bikin presentasi. Bah, gila. Skill dari sekolah gue akhirnya berguna juga gitu. Jadi tuh bulan depan ya, gue udah siapin kayak 4 hari gitu buat bolos sekolah gara-gara lomba itu. Lombanya itu dimulai dari hari Sabtu. Jadi ya, saudara gue datang hari Sabtu pagi. Kita berangkat ke UI naik kereta dan pas di stasiunnya itu, gue kaget gitu. Karena kan gue sebenernya nggak tahu jalan ya, gue cuma ngikutin saudara gue doang. Tapi ternyata UI itu punya stasiun keretanya sendiri. Kayak, gila, spesial amat di tempat ada stasiun keretanya sendiri. Kita nyampe di stasiun UI-nya itu sekitar jam 10-an kayaknya. Gue nggak inget. Tapi yang gue inget acara itu dimulai sekitar jam 12. Weh, Daryl, lu rajin amat datang awal. Iya kan bener anjir, gue udah bilang gitu juga ke saudara gue. Tapi dia harus nganterin gue pagi-pagi. Soalnya jam 12 tuh dia ada kerjaan juga di Depoknya waktu itu. Dan ternyata bagus kita datang terlalu awal. Soalnya tuh ya, ternyata UI itu bener-bener gede banget. Dan kita ngabisin kayak 40 menitan nanya-nanyain orang lokasi bangunan fakultas ilkomnya tuh ada di mana. Ke situ. Abis itu belok ke kanan, nanti tanya lagi aja. Udah deket kok di situ. A few moments later. Pak, bangunan fasilkomnya di mana ya? Di situ, dekat dari tadi adek datang. Abis itu belok kiri aja. Dan setelah kayak jam 11-an, akhirnya kita nemu juga gedung Fasilkom. Jadi abis gue ketemu panitia acaranya, nulis nama gue, terus gue dapet tanda pengenal juga. Saudara gue langsung. Tapi dia bilang sih nanti dia bakal balik lagi buat nemenin gue. Abis itu, kan gue dapet kayak pamflet jadwal acara gitu. Nah, acara yang pertama, itu tuh kita bakal ke aula dulu buat dengerin seminar tentang industri game Indonesia. Yang ikut seminar ini bukan cuma peserta finalisnya doang, tapi kayaknya mahasiswa UI yang biasa juga pada ikut. Soalnya gue nggak yakin aja gitu kalau peserta finalis lombanya tuh sebanyak 1 aula penuh. Dan pas sesi pertanyaannya itu dimulai, itu tuh gue sebenarnya pengen nanya ya. Soalnya gue bener-bener tertarik sama topik pembicaraannya. Tapi gue terlalu malu gitu, karena di ruangan itu tuh nggak ada orang yang gue kenal sama sekali. Jadi ya, gue nggak nanya.
Abis selesai seminar itu kita dikasih kayak waktu istirahat 35 menitan. Kantinnya lumayan rame dan gede ya, gak kayak kantin di sekolah gua. Dan abis selesai istirahat itu, gua ngeliat pamfletnya dan disitu bilang kita abis ini bakal disuruh ngepresentasiin game kita. Gua sih ngiranya kita bakal presentasi di depan juri pakai PPT atau PowerPoint gitu ya yang udah kita buat. Dan dulu tuh ya, gua pas SMK itu tuh gua orangnya gugup banget pas ngomong depan orang lain. Apalagi kalau orang yang gua nggak kenal gitu. Tapi gua mikirnya kalau depan juri doang nggak apa-apa lah ya, 2 atau nggak 3 orang doang paling. Jadi ya karena waktu istirahatnya juga udah selesai, kita masuk lagi ke aulanya. Dan abis pada masuk ke aula, gua jadi bingung. Kok peserta seminar yang tadi masuk ke aula lagi ya? Apa ada seminar lagi? Atau apa gue salah masuk ruangan kali? Tapi kata pamfletnya di aula. Dan yang paling gue takutin tuh ya, kalau misalkan kita disuruh ke depan panggung aula, terus disuruh presentasi di depan ratusan orang gitu. Bah, kalau misalkan begitu bisa-bisa not responding gue. Tapi untung aja enggak. Kita disuruh persiapan ke stand yang udah disiapin di luar aula. Dan nanti peserta seminar tuh bakal datang ke stand kita dan kita bakal jelasin ke mereka gamenya itu tentang apa. Untung aja nggak di depan panggung. Tapi yang ini lebih parah anjir. Soalnya gue takutnya tuh ya, nanti nggak ada yang datang ke stand gue gitu. Kalau gitu tuh gue bakal malu banget sih, parah sumpah. Dan abis diumumin gitu, kita dikasih waktu persiapan 30 menit. Dan itu tuh pertama kalinya gue ngeliat peserta finalis lainnya. Gue tuh awalnya ngira peserta lainnya itu tuh bakal kayak anak SMK atau enggak anak kuliahan lah yang paling tua. Tapi ternyata enggak. Mereka malah kebanyakan udah kerja. Cuman ada kayak 1 orang doang malah yang masih kuliah. Dan 1 orang doang yang masih SMK. Yaitu gue. Mereka datang bareng tim mereka. Jadi ya bukan cuma gue yang paling muda, tapi juga cuma gue yang sendirian. Tragis emang. Dan mereka juga bawa kayak kartu bisnis gitu buat ngepromosin perusahaan game mereka. Gak lama kemudian peserta seminarnya pada datang. Dan kegugupan gue balik lagi. Tapi untung aja ada yang datang ke stand gue. Dan gak terlalu dikit juga. Gue ngomongnya agak gemeteran sih itu gara-gara ya gugup lah ya. Tapi selain dari itu ya menurut gue lumayan lancar lah gue ngepresentasin gamenya. Cuma yang gue agak aneh tuh ya, waktu itu ada kayak 1 orang yang udah gue jelasin gamenya ke dia. Terus pas gue udah selesai ngejelasin, dia cuma kayak ngangguk-ngangguk. Terus dia ngeliatin gue. Dia nggak pergi, dia masih di depan stand gue. Dia cuma diem di depan stand gue. Terus dia natapin muka gue. Gue tungguin dia nggak pergi-pergi. Anjir, gue bingung anjir mesti ngapain. Kalau gue maling muka, nanti takutnya kayak nggak sopan gitu. Anjir, ini orang ngapain sih? Awkward banget dah. Untung aja dia udah pergi. Setelah itu semua selesai, kita balik lagi ke aula buat penutupan acara. Dan karena acara itu kan ada 2 hari ya. Jadi habis penutupan acara itu kita nggak pulang. Kita diculik. Nggak, gue bercanda. Jadi buat siap-siap acara besok, kita semua bakal nginep dulu di hotel. Dan BTW, ini tuh hotel masih ada di kompleks UI-nya ya. Gila, ini keren banget kuliahannya. Ada stasiunnya, ada hotelnya. Bah, gila. Kita dijemput pakai bus di depan gedung Fasilkom yang tadi. Dan nyampe di sana tuh gue sedikit kaget. Soalnya kamarnya tuh gede dan mewah banget gitu kalau menurut gue. Malamnya kita dianterin kayak makanan ke kamar kita dan saudara gue ngechat gue. Ntar besok pagi gue datang nemenin lu sekalian nganterin pulang ya. Oke. Habis itu gue langsung mandi, gosok gigi, dan tidur. Tidurnya tuh bener-bener nyenyak banget. Soalnya kasurnya empuk. Gak kayak di rumah gue. Dan besok paginya kita tuh ada makan dulu di hotel ya. Dan saudara gue juga datang bawain Pizza Hut. Kalau nggak salah ini tuh pas Pizza Hut ada yang pizza item gitu. Nggak tahu deh masih ada atau enggak. Dan kita juga banyak ngomong sih sama peserta-peserta lainnya di situ. Jadi bapak orang kemana? Kita berdua dari Kalimantan. Tim kita orang ada 1 lagi sih. Cuma dia nggak bisa ikut. Jadi kita berdua doang yang datang. Kalian orang dari mana? Dari Tangerang. Habis selesai sarapan pagi di hotel itu, kita langsung siap-siap lagi berangkat ke gedung Fasilkom naik bus. Soalnya hari ini tuh bakal ada kayak penjurian gitu. Nah, di sini tuh baru dipakai PPT yang tadi dibikin. Jadi tuh kalau nggak salah itu ada 4 juri. 2 orang itu dari yang ngomong di seminar kemarin dan 2-nya lagi tuh kayak punya perusahaan game gitu. Kita disuruh nunggu di dalam kelas gitu dan nanti nama tim kita bakal dipanggil satu-satu. Habis itu kita bakal presentasi di depan juri pakai mic di ruangan yang berbeda. Dan BTW, nama tim gua tuh sama kayak nama gua. Kreatif, gue tahu. Terus gue nggak tahu kenapa ya, tapi pas nunggu di ruang kelas buat nama gue dipanggil itu, itu tuh salah satu momen paling deg-degan yang ada dalam hidup gue. Gue ngeliatin PowerPoint gue dan gue coba latihan dulu presentasinya. 1 demi 1 timnya dipanggil dan mereka banyak yang bilang kalau jurinya tuh banyak nanya dan tajam banget matanya. Gue tuh jadi bener-bener tambah deg. Berikutnya tim Daryl. Gue masuk dalam ruangan itu udah gemeteran setengah mati tau gak. Dan saudara gue juga masuk soalnya dia nanti yang bakal megang laptop gue yang next-nextin gitu kalau di presentasinya. Ruangannya tuh dingin banget karena AC. Dan itu tuh bikin gemeteran gue tambah parah tau gak. Tapi gue tetap usahain sekuat tenaga buat nenangin diri gue. Tarik nafas.
Hembuskan. Perkenalkan, nama saya Daryl dari tim ya Daryl juga. Timnya cuma saya sendiri dan di sini juga ada saudara saya. Dia bukan bagian dari tim developer ya, tapi nanti dia di sini ngebantu saya mengoperasikan PowerPoint-nya. Oke. Habis itu gue suruh saudara gue buat buka slide paling pertamanya. Dan disitulah gue menyadari kegoblokan gue yang sangat amat dahsyat. Di PPT presentasi yang buat lomba ini, gue tulis nama Daryl. Nomor absen 9. Kelas 11 jurusan animasi 2. Goblok. Sumpah gue gak ngerti lagi. Selama ini gue ngecekin PPT tapi gue gak sadar. Gue masukin kelas sama nomor absen ke PPT presentasi buat lomba. Aduh gila, ini ternyata skill dari sekolah gue merusak ternyata ya. Gue sih langsung sinyalin ya ke saudara gue buat ganti slide gitu. Tapi gue ngeliat jurinya tuh udah kayak senyum-senyum gitu. Aduh gila, gue pas baru mulai aja udah kacau gitu. Terus gue lanjutkan ya. Gue jelasin kayak cara main gamenya kayak gimana. Terus setiap tower ada skill-skillnya masing-masing. Dan terus gue jelasin kayak ada banyak tipe dan variasi musuh. Habis gue tunjukin gameplaynya 5 menit. Dan karena gue gugup, gue langsung bilang, oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, ada yang ingin oke, silakan Pak. Oke, adek Derly ya tadi ya. Aduh, nama gue Daryl anjir. Saya punya banyak pertanyaan nih untuk adek. Waduh. Dia nanyanya lumayan banyak. Target pasar game gue siapa? Terus gue bikin game pakai game engine apa? Dan kenapa pas gameplay tadi jumlah musuhnya cuma dikit? Padahal tadi di presentasi ada banyak. Aduh, gue sih bilangnya ke dia sebenarnya ada banyak musuhnya. Cuma munculnya tuh di late game. Dan nanti kelamaan gue nunjukin gameplaynya kalau supaya semua kontennya bisa kelihatan. Dan abis gue bilang kayak gitu, dia langsung pasang muka kayak gitu. Tapi dia terima jawaban gue. Dan abis presentasi itu gue bener-bener ngerasa kacau parah, sumpah. Aduh bener, gue bener-bener ngacauin presentasi ya. Awalnya udah kacau, udah gitu pas pertanyaan gue nggak bisa jawab lagi. Aduh, kayaknya usaha gue berbulan-bulan ini sia-sia dah. Rasanya tuh gue langsung pengen pulang aja, tau gak usah dengerin hasil finalnya. Jadi abis presentasi tuh gue balik ke ruangan kelas buat nunggunya. Dan abis semua kelompoknya tuh presentasi, kita dikasih kayak makanan dan waktu istirahat sebentar sebelum pengumuman pemenangnya. Tapi tuh gue udah gak niat makan, soalnya gue lagi kesel banget sama diri gue sendiri. Acara final tuh bakal diadain di gedung Fakultas Hukum. Dan kita kesana jalan kaki. Tapi gak masalah sih, soalnya jaraknya juga gak jauh lah ya. Cuman jalan kaki cuma 10 menitan doang. Di sana tuh kita ngumpul di aula yang gede banget, lebih gede dari aula yang sebelumnya. Dan di sana bukan cuma ada peserta lomba gua doang, tapi peserta dari lomba-lomba lain juga pada ikut di sana. Jadi tuh di aulanya rame banget. Dan BTW, gua mau jelasin dulu. Buat juaranya, itu tuh nggak ada kayak juara 1 2 3 tuh gitu tuh nggak ada. Jadi, buat lomba gua, itu tuh juaranya jadi kayak Game of the Year, ini yang paling bagus. Terus sisanya kategori gitu, kayak grafik terbaik, terus musik terbaik, gameplay terbaik, dan satu lagi tuh ada kayak student award, penghargaan buat pelajar. Abis gue denger kayak ada student award gitu, itu tuh gue langsung sedikit semangat dan deg-degan lagi. Soalnya kalau kayak gitu, mungkin aja gue bisa pulang bawa sesuatu. Tapi masalahnya, student award ini tuh buat sarjana dan ke bawah. Yang berarti gue punya beberapa kompetisi gitu. Sebelum pemenangnya diumumin, itu tuh ada kayak pembawa acara dan dia ngomong apa dulu gitu. Terus ada kayak nyanyi sama dance gitu. Dan gue gak terlalu inget, soalnya gue terlalu deg-degan waktu itu. Dan pas pemenangnya mulai diumumin, gue mau tarik kata-kata gue yang tadi di awal video. Ini tuh baru masa paling deg-degan dalam hidup gue. Grafik terbaik tim Aegeon. Musik terbaik tim Olok. Aduh. Gameplay terbaik tim Black Fox Studio. Aduh. Dan untuk student award, Daryl. Dan sumpah, gue pas denger kayak gitu tuh capek gue bikin game berbulan-bulan. Itu rasanya kayak aduh terbayarkan juga lah. Gue bener-bener gak bisa ngomong apa-apa sih. Dan gue itu badan gue masih gemeteran pas gue berdiri di depan panggungnya. Gue ngeliat saudara gue kayak tepuk tangan gitu dari paling belakang panggung. Tapi ya gue seneng banget sih ya. Gue bener-bener gak kebayang gitu gue bisa seenggaknya menang sesuatu gitu. Meskipun presentasi gue udah kacau banget awalnya. Dan BTW bapak-bapak yang ngomong sama kita di hotel pagi itu dapat Game of the Year-nya.
Kita semua foto-foto dan dapat sertifikat dan piala gitu. Terus habis acara selesai, kita juga dapat hadiah duit gitu. Dan oke, udah kepanjangan videonya. Ya udah deh, itu aja yang mau gue omongin. Dan lu mungkin mikir, ya elah menang student award doang, itu mah hoki kali. Ya bisa jadi sih sebenarnya. Dan BTW gue juga lagi sibuk parah banget sama kuliah gue. Mungkin video ini bakal ke delay dah. Gua nggak tahu. Jadi ya sorry banget ya kalau misalnya videonya telat. Dan yaudah deh, itu aja yang pengen gue omongin. Gue udah capek banget lah. Bye bye.